Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan ayat 60. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan berilah peringatan dengan wahyu itu kepada orang-orang yang mukmin yang takut akan dihimpun menghadap Tuhannya pada hari kiamat, sedang mereka tidak ada pelindung dan pembela selain Dia. Semoga mereka bertakwa. Dan janganlah kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya sepanjang pagi dan petang menginginkan keridhoannya. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun begitu pula tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu. Karena itu kamu tidak berhak mengusirnya. Dan bila kau lakukan juga, kamu termasuk orang zalim. Demikianlah kami menguji segolongan orang kaya mereka dengan segolongan orang miskinnya, supaya terjadi suatu akibat dengan munculnya perkataan golongan kaya. Orang-orang gembel seperti inikah yang dikaruniai Allah di antara kita orang bangsawan dan jutawan? Bukankah Allah yang lebih tahu orang yang bersyukur kepadanya? Catatan: Islam muncul di permukaan bumi membawa beberapa tugas penting, di antaranya mempererat hubungan antara hati yang satu dengan hati yang lain, menjalin eratnya hubungan golongan yang satu dengan golongan yang lain tanpa memandang kondisi sosial ekonomi dari masing-masing golongan itu. Tujuannya jelas, menjurus ke arah tegaknya persatuan dan yang kukuh, dan menghindari perpecahan yang akan mengantarkan manusia itu kepada kelemahan dan jurang kehancuran. Kekuatan yang utuh itu hendaklah dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kemuliaan, baik dalam hidup perorangan maupun dalam pergaulan bersama. Namun tugas mulia yang dibawa Islam saat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pengembannya telah dirusak oleh kafir Quraisy yang tidak mau mengakui hak asasi si miskin, tidak mau hidup berdampingan dengan mereka karena mereka lebih mulia. Diceritakan ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama Suhaib, Umar, Khubbab, dan seorang lagi, menurut tafsir Al-Farid, bernama Salman. Mereka adalah orang-orang yang dipandang hina dan rendah oleh kafir Quraisy. Mereka mengejeknya, "Apakah engkau mau bergaul dengan orang-orang gembel ini, Muhammad? Usirlah mereka. Jika kamu mengusirnya, mungkin kami menjadi pengikutmu." Maka turunlah ayat 51 ini. Selanjutnya pada ayat 52 Allah melarang Nabi mengusir orang-orang mukmin itu semata-mata hendak menyenangkan hati orang-orang kafir bangsa Quraisy. Peristiwa ini adalah sebagai ujian sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku dalam naluri atau insting dan akhlak manusia kaya terhadap manusia miskin, supaya tercetus ucapannya, "Apakah orang-orang gembel dan kuli-kuli itu yang ditentukan Allah untuk diberi nikmat di antara golongan kita atau dalam masyarakat kita?" Apabila orang-orang beriman
kepada ayat-ayat kami datang bertatap muka denganmu, ucapkanlah, Salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan kasih sayang terhadap zatnya yang maha suci untuk hamba-hambanya, yaitu barang siapa di antaramu yang melakukan kejahatan karena tak tahu, sesudah itu minta tobat dan memperbaiki tingkah lakunya, maka Tuhan maha pengampun dan maha penyayang. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami mengenai hakikat yang hak, supaya terang bahwa jalan yang menyimpang dari itu adalah jalan orang yang berdosa. Katakanlah, hai Rasul, kepada orang yang mengajakmu kepada kemusyrikan itu, Aku sesungguhnya telah dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Lalu katakan pula, aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu. Sungguh aku akan tersesat pula seperti kamu kalau berbuat demikian. Bahkan aku tidak termasuk dalam jajaran orang yang dapat petunjuk. Katakanlah, aku bertindak berdasarkan keterangan pasti yang diwahyukan dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Siksaan yang kamu minta disegerakan itu tidak ada padaku, karena menetapkan hukum itu adalah wewenang Allah. Dia mengisahkan kepada Rasul-Nya kisah yang sebenarnya, dan dia adalah pemberi putusan yang paling baik. Katakanlah, andai kata siksaan yang kamu minta disegerakan itu ada padaku, tentu sudah ditetapkan pelaksanaannya antara aku dan kamu, padahal Allah paling tahu orang-orang yang zalim. Catatan: Aku tidak diberi wewenang untuk melaksanakan hukuman. Yang kedua, maksudnya kalau wewenang ada padaku, niscaya kalian sudah aku ganyang berdasarkan kemurkaan Tuhanku. Bahwa kunci-kunci segala yang gaib ada padanya, tiada yang mengetahuinya selain Dia sendiri. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan yang ada di laut. Tiada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya, dan tiada sebutir biji pun dalam kegelapan timbunan tanah, serta tiada sebutir pun buah yang gugur, baik yang basah maupun yang kering, yang tidak dituliskan dalam kitab yang nyata. Catatan: boleh juga dibaca perbendaharaan, sebab yang dimaksud memang perbendaharaan. Sebagian kunci-kunci hanyalah alat untuk membuka perbendaharaan itu. Catatan kedua, maksudnya ialah Allah yang azali, dan Dialah membungkam jiwamu waktu tidur di malam hari, dan mengetahui seluruh kegiatan anggota tubuhmu di siang hari. Lalu dibangunkannya kami di siang hari untuk berusaha dan beribadat. Dengan proses yang demikian, kamu akan sampai pada satu titik saat ajalmu sudah ditentukan. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 51 sampai dengan ayat 60. Sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.